Yang rawit masih bisa sembuh dia, lumayan tuh, kembangnya lumayan banyak tuh. Kita belum pakai obat-obat yang merek mahal ya, kita belum berani karena kemarin itu harganya teman-teman, harganya cabai itu masih di bawah 30, 20, bahkan kadang di bawah 20. Sekarang ini baru harga cabai keritingnya tiba-tiba naik jadi 60 teman-teman. Nah, untuk pengendalian lalat buah kita udah pasang juga nih perangkap padahal tuh. Ada yang menganjurkan untuk pakai botolnya yang berwarna putih supaya warna kuningnya itu optimal katanya di siang dan malam hari. Jadi cabenya itu kurang dapat cahaya karena kami kemarin tanam cesimnya yang tinggi teman-teman, cesim cinta yang tinggi dia tumbuhannya, sedangkan cabenya belum setinggi cesimnya. Halo, assalamualaikum sahabat tani. Nah, kali ini di video kali ini kita mau bahas tentang cabai nih teman-teman. Jadi ini kita ada tanam cabai keriting ya, ini, tapi ini agak gagal ya teman-teman karena kemarin cabai itu sempat harganya murah banget. Jadi untuk perawatan jor-joran kita agak ragu teman-teman. Tapi ternyata sekarang di minggu pertama puasa harga cabai keriting itu udah tembus di 60.000 ya. Dan ini sebelahnya itu ada cabai rawit nih, cabai rawit ini teman-teman tuh, ini gagal juga kena trips ya tuh. Nah, obatnya apa aja sekarang kita baru saja melakukan penyemprotan atau penyepraian ya teman-teman. Kita mau lihat nih pesti yang kita pakai itu apa saja. Pertama itu ada Selkron, untuk ulatnya kita pakai Selkron teman-teman, ini dia. Nah, ini Selkronnya, ini katanya sih mirip sama Curakron ya, tapi saya rasa untuk bahan aktif memang mirip ya. Pasti untuk fungsinya pasti berbeda ya, karena harganya juga kan Curakron lebih mahal jauh ya teman-teman. Terus itu kita juga pakai ini teman-teman, untuk tripsnya kita masih pakai yang Abasel nih tuh. Kita belum pakai obat-obat yang merek mahal ya, kita belum berani karena kemarin itu harganya teman-teman, harganya cabai itu masih di bawah 30, 20, bahkan kadang di bawah 20. Sekarang ini baru harga cabai keritingnya tiba-tiba naik jadi 60 teman-teman. Untuk pupuknya kita pakai ini Manohara, ini yang kalsium cair ya teman-teman. Manohara ini biasanya kita pakai yang tepung teman-teman, tapi sekarang kita lagi coba yang cair nih. Dan punginya kita masih pakai yang Victory yang warna kuning nih. Tuh, Victory yang warna kuning. Victory ini bahan aktifnya Mancozeb ya, ada yang warna kuning, ada yang biru, tergantung cocok-cocokan aja sama teman-teman ya. Kalau kami sekarang lagi pakai yang kuning, biasanya juga pakai yang biru gitu di rolling dan kadang diganti sama antrakol teman-teman gitu ya. Jadi rolling-rollingnya itu. Nah, terus sekarang kita mau lanjut lagi nih update harga cabai. Tadi udah ya, cabai keriting sekarang itu harganya di 60.000, di 60.000 teman-teman. Dan cabai rawit merah itu di 90.000. Itu harga ke petani ya teman-teman. Nih cabai rawit merah seperti ini nih, sayang banget nih pada gagal kayak gini nih. Nah, untuk pengendalian lalat buah kita udah pasang juga nih perangkap padahal tuh, cuman ya namanya kemarin kan susah banget teman-teman pengendaliannya tuh. Tapi ini alhamdulillah masih panen beberapa kali ya teman-teman, masih ada buah yang selamat teman-teman ya. Nah, habis ini kita mau sharing-sharing sama teman-teman. Bagi yang mungkin lebih berpengalaman di cabai boleh bantu-bantu kita di kolom komen, atau juga mungkin teman-teman pemula boleh juga baca-baca ataupun dengerin terus video kita. Bakal ada banyak mungkin ilmu-ilmu yang mungkin kepake ya teman-teman. Nah, yang pertama pengen saya bahas pertama itu bedengan. Bedengan ini awal tanamnya itu tumpang sari teman-teman, tumpang sari dengan cesim ya. Nih lihat tengahnya itu ada lubang tuh. Kelemahannya apa? Kelemahannya pada saat tumpang sari itu perawatan untuk cabainya itu kurang optimal di cahaya. Jadi cabainya itu kurang dapat cahaya karena kami kemarin tanam cesimnya yang tinggi teman-teman, cesim cinta yang tinggi dia pertumbuhannya, sedangkan cabainya belum setinggi cesimnya di situ tuh teman-teman. Jadi pertumbuhan agak terlambat, agak telat. Sebenarnya tipe cesim ini kalau untuk menghabiskan hara atau pupuk di dalam dia tidak terlalu boros makan pupuknya, karena tahu sendiri sayuran kan dia butuh nitrogen tinggi aja. Cuman ganggunya di cahaya ternyata. Nah, itu pelajaran yang pertama ya teman-teman. Kemarin itu sebelum dengan cesim kami tanam dengan edamame teman-teman. Jadi lubangnya ada 4, kalau edamame itu lebih banyak lagi dari ini. Nah, edamame itu untuk tumpang sari dengan cabai
yang rentannya trips teman-teman. Tapi malah setelah diaplikasikan Caisim juga rentan trips teman-teman. Nah ini kami bingungnya apakah karena lahan ini sebelumnya pernah ditanam cabai dan lanjut cabai lagi, itu yang membuat hamanya lanjut, artinya tidak ada siklus terputus, atau apa gitu. Boleh juga, mungkin ada yang udah lebih pengalaman, boleh sharing-sharing di kolom komen ya teman-teman. Nah tapi ini kami target panen tuh puasa, awal puasa, karena kami ngiranya bakal tinggi dari awal puasa teman-teman harga, karena biasanya kan begitu kan. Ternyata di puasa sekarang tidak, malah di awal puasa itu cabai masih harga 20-an teman-teman. Dan baru di minggu pertama puasa tuh tiba-tiba harga cabai keriting 60, harga cabai rawit merah udah 90. Nah boleh teman-teman yang ada di daerah lain boleh juga komen harga cabai keriting dan cabai rawit merah di daerahnya berapa sekarang ya. Nah kalau untuk cabai ini perawatannya kami memang tidak begitu jor-joran banget, karena pada fase awal itu udah terkena trips duluan. Jadi kami menghitungnya, wah ini pada fase awal udah kena hamanya parah dan harga cabainya tidak begitu mahal. Jadi kami tidak jor-joran untuk diobat mahalnya begitu teman-teman. Tuh cabainya tuh. Tapi yang rawit masih bisa sembuh dia. Lumayan tuh, kembangnya lumayan banyak tuh. Nah ini termasuk yang super nih, selamat dia teman-teman. Kalau semua batang kayak gini aja nih, wah beruntung banget, jackpot banget kita. Sekarang harga 90 ngoper dari petani teman-teman. Tuh gile tuh. Dan ini udah dipanen, udah 3 kali panen ini teman-teman. Tuh buahnya. Pada fase awal buahnya ini banyak juga yang terkena lalat buah teman-teman, banyak yang busuk ya. Nah kalau ini udah nggak terlalu tuh, lihat buahnya tuh. Kemarin tuh banyak yang busuk, lumayan parah, tapi tidak begitu parah banget, kalau sekitar 20%-an dari serangannya. Terus kami bersihkan semua, kami petik semua yang udah kena itu lalat buah, lalu kami pasang tadi perangkap yang ini tadi teman-teman. Kita pasang banyak tuh perangkap yang kayak gitu, terus kita semprot juga, tambahin lagi dengan abaselnya juga, kita naikin dikit dosisnya. Tuh yang cabai keritingnya udah mulai ada yang merah lagi tuh teman-teman. Yuk kita dekat ke sana yuk. Nah ini teman-teman, ini udah berapa kali pasang nih. Ini yang lalat buahnya yang udah nggak nempel lagi, kita ganti itu yang udah busuk-busuk di lalat buahnya. Terus kita ganti lagi yang baru. Terus kita ganti yang gini nih. Tuh. Teman-teman, ada yang menganjurkan untuk pakai botolnya yang berwarna putih supaya warna kuningnya itu optimal katanya di siang dan malam hari. Tapi karena keterbatasan kami pakai yang transparan teman-teman. Tapi alhamdulillah lumayan lah, lumayan optimal ya. Lumayan banyak yang kena perangkap gitu. Nah teman-teman, kalau ada yang nanya juga kita pakai benih cabai yang ini, cabai rawitnya ini apa? Ini kita pakai yang kaliber ya teman-teman. Benih dari kaliber. Nah kalau yang ini kita dari TM 999 teman-teman tuh. Nah ini masih ada nih yang kena 1-2 nih busuk tuh. Nah teman-teman, boleh dilihat nih dari perawatan kami, mungkin ada yang kurang dari perawatannya, boleh komen-komen juga di bawah kira-kira apa. Untuk perawatan kali ini kami sebenarnya kekurangannya itu tidak melakukan penunasan ya teman-teman. Nih lihat, nih tunasnya ini terlalu banyak nih tuh. Harusnya ini kan di wiwil dilakukan penunasan, disisakan 3 atau 4 tunas super saja. Ini kan tunas super, tapi karena keterbatasan jadi kami kemarin tidak sempat melakukan penunasan. Akhirnya kayak gini nih, buahnya banyak di tunasnya tapi kecil, dan akhirnya tanamannya tidak terlalu tinggi tuh teman-teman. Oke ya teman-teman ya, barangkali ada yang mau sharing-sharing di kolom komen dari perlakuan pestisida kami tadi kurangnya apa, apakah dari segi tumpang sari juga salah, atau ada rekomendasi untuk tanaman tumpang sari yang lebih cocok untuk cabai keriting dan cabai rawit merah ya. Karena lahan ini kemarin tuh sempat terserang tripsnya parah dan lalat buahnya parah. Dari ketahanannya saya sebagai petani mengacungi jempol benih ini teman-teman. Tuh lihat, ini masih bisa pulih lagi dia, ada kesempatan pulih yang bagus ya, recovery-nya bagus berarti. Terus bunganya itu jadinya lumayan rata ya teman-teman tuh, walaupun dia udah terserang sama trips dan lalat buah di awalnya itu. Dan perawatan bisa kami bilang ini tidak 100% full penuh perawatan super. Ada dia yang memang dia tidak tahan banget tuh seperti ini, langsung KO dia. Dan ada yang kayak gini nih, 1-2 dia setahan ini teman-teman, walaupun sebelahnya kena parah trips tuh. Ini masih oke tuh, masih pulih dia. Boleh itu ya komen-komen di bawah ya teman-teman.
Terima kasih udah ikutin video kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat buat petani cabai yang panennya banyak di minggu ini, di bulan-bulan ini, karena harganya lagi jos banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.